Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wasilu darsanal ikhwah dari kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi. Sekarang kita masuk ke pasal yang baru atau bab yang baru, yaitu bab yang keempat, Al-I'rabu wal Bina. Pembahasan tentang apa itu Al-I'rab dan Al-Bina. Nah, jadi sejauh ini kita sudah ambil 3 bab. Nah, kita sudah ambil tentang al-kalam, kita sudah ambil isim, kita sudah ambil fi'il. Nah, sekarang kita masuk bab yang keempat tentang al-i'rab dan al-bina. Apa korelasi bab ini dengan bab sebelumnya? Jadi, setelah kita mengetahui bahwasanya ya, dalam bahasa Arab ada istilah kalam atau kata, yang mana itulah tujuan kita atau pokok pembahasan kita dalam ilmu Nahwu, yaitu kita mempelajari kalam. Ya, kita belajar apa itu al-kalam atau apa itu kata. Setelah kita tahu apa definisi dari kata, syarat-syaratnya, ya, baru kemudian kita mempelajari pembagian kata menjadi 3, isim, fiil, dan huruf. Isim, ya, sudah kita pelajari juga apa pengertian dari isim, pembagian-pembagiannya berdasarkan hal-hal yang berbeda. Kemudian fiil, ya, definisinya dan pembagian-pembagiannya berdasarkan hal-hal yang berbeda. Nah, maka setelah antum mengetahui semua itu, di pembahasan selanjutnya antum harus paham bahwasanya 3 pembagian kalam tadi, isim, fiil, huruf, itu ada yang bisa berubah-ubah harokatnya dan ada yang tidak. Ya, dari isim, fiil, huruf itu nanti ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Nah, kondisi kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah itu disebut al-i'rab. Ya, kondisi suatu kata yang bisa berubah, ya, itu disebut al-i'rab. Ya, sedangkan sebaliknya, kondisi kata yang tidak bisa berubah atau tetap itu disebut al-bina. Gitu ya. Jadi, al-i'rab dan al-bina ini adalah tentang kondisi kata. Ya, bisa berubah al-i'rab, tidak bisa al-bina. Gitu ya. Nah, ya, di sini coba tuliskan ke antum hal-hal yang perlu diketahui atau tahapan belajar nahwu itu seperti ini. Standar kompetensi dalam belajar nahwu itu seperti ini. Yang pertama, nah, jadi dalam belajar ilmu nahwu, standar kompetensinya artinya hal-hal yang antum harus kuasai dari awal. Ya, itu urutannya seperti ini. Yang pertama, mengenali, antum harus bisa mengenali, ya, definisi kalam atau kata dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, antum harus mengenali pembagian kata menjadi 3. Kemudian antum harus mengenali atau memahami, ya,
ciri-ciri isim. Kemudian mengenali pembagian isim. Mengenali ciri-ciri fiil. Baru kemudian mengenali pembagian fiil. Nah, setelah itu baru kemudian antum mengetahui atau mengenali i'rab dan bina. Baik, ya, ini dia tahapannya ya. Kita sekarang di tahapan yang ketujuh, itu mengenali mu'rab dan i'rab dan bina. Nah, silakan untuk screenshot ini. Ini hal-hal yang antum harus kuasai di awal-awal. Ya. 7 hal yang antum harus pahami di awal-awal belajar bahasa Arab. Jadi kitab apapun dalam ilmu nahwu kalau antum teliti, dia akan seperti ini tahapan belajar. Di antum dituntut harus bisa hal-hal ini. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi kita katakan bahwasanya al-i'rab itu adalah sebuah kondisi di mana kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah. Nanti kita akan bahas perinciannya. Al-bina itu sebaliknya. Nah, maka ketika ada sebuah kata dalam bahasa Arab dan dia bisa berubah, kondisinya itu dinamakan al-i'rab. Kondisinya itu namanya al-i'rab. Nah, sebaliknya al-bina untuk kondisi harokatnya tidak bisa berubah. Lalu, apa pentingnya harokat? Ya, pentingnya harokat dalam bahasa Arab adalah perubahan harokat itu akan menentukan perubahan makna. Ketika untuk mengatakan doroba Muhammadun Zaidan, ya, perubahan harokat dari domah menjadi fathah itu akan menentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi objek. Baik. Jadi kondisi di mana sebuah kata bisa mengalami perubahan disebut al-i'rab. Sebaliknya, jika dia tidak bisa mengalami perubahan disebut al-bina. Nah, jadi istilah i'rab, al-bina ini adalah gambaran kondisi dari sebuah kata. Di kata apapun dalam bahasa Arab, antum harus tahu apakah dia mengalami kondisi al-i'rab atau kondisi al-bina. Keadaan al-i'rab atau keadaan al-bina. Nah, kemudian ada istilah mu'rab. Ya, ada istilah lain yang berkaitan dengan kata al-i'rab ini yaitu mu'rab. Tulisannya tuh bisa lihat di kitab ada ya. Ini. Apa itu al-mu'rab? Kalau mu'rab itu sudah ada katanya. Misalkan kita mengatakan Muhammad. Muhammad ini mu'rab namanya. Kondisinya namanya i'rab. Ya, jadi untuk katakan Muhammadun mu'rabun. Kenapa Muhammad mu'rab? Karena Muhammad itu bisa dibaca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu namanya mu'rab. Jadi kalau untuk membaca ayat-ayat di Al-Quran nanti, ayat ini bisa berubah-ubah rokatnya. Ya, artinya kalau dalam ayat yang lain, ya ini berubah-ubah gitu. Misalkan ada ayat yang berbunyi
Ya, tilkar rusul. Ya, tilkar rusulu dhammah. Kemudian di ayat yang lain mungkin antum baca rusula, ya, antum baca rasula, rasulu, rasulun, rasulan, rasulin, dan seterusnya. Itu menunjukkan berarti kata tersebut berubah-ubah harokatnya. Maka kata rasul itu disebut kata yang mu'rob. Itu bedanya dengan al-i'rob, ya. Al-i'rob itu kondisi sebuah kata, ya, kondisi sebuah kata ketika dia bisa berubah-ubah harokatnya. Sedangkan mu'rob adalah, ya, keadaan apa? Sedangkan mu'rob adalah kata itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk menyebut mu'rob sudah harus ada contohnya. Kayak Muhammad tadi. Muhammad ini mu'rob namanya. Tapi kalau al-i'rob nggak perlu ada contoh. Misalkan antum bilang, ikhwah, al-i'rob adalah kondisi di mana sebuah kata mengalami perubahan harokat. Itu al-i'rob, tanpa menyebutkan contohnya. Tapi kalau al-mu'rob, maka antum harus sebutkan contohnya. Misalkan antum katakan, ya ikhwah, ya, kata Muhammadun pada kalimat ini itu mu'rob atau dihukumi mu'rob. Kenapa? Karena Muhammadun di kata pertama, di kalimat pertama dia berharokat dhammah, di kalimat yang kedua dia berharokat fathah, di kalimat yang ketiga dia berharokat kasroh. Ya, ya, jadi dia berubah-ubah harokatnya, maka dia mu'rob berarti. Misalkan contoh Muhammad tadi, ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Di situ karena dia sebagai pelaku, makanya dia dhammah. Kaidahnya seperti itu. Ya, maka dia dhammah, ja'a Muhammadun. Ya, tapi di kalimat yang kedua untuk katakan ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Di sini Muhammad menjadi fathah dikarenakan dia menjadi objek. Kemudian di kalimat yang ketiga antum katakan marortu bi Muhammadin. Ya, karena di situ ada huruf jar. Nah, maka kondisi-kondisi, kondisinya, kondisi kata Muhammad itu disebut kondisi al-i'rab. Kata Muhammad itu sendiri disebut al-mu'rab. Mu'rab. Baik. Nah, maka di pembahasan al-i'rab wal bina ini akan ada 4 pasal yang akan kita bahas. Yang mana, ya, kalau untuk masih ingat urutan pembahasan kita bab itu pembagian yang paling umumnya, paling besar. Ya, bab, kemudian pasal, kemudian doabit, gitu ya. Bab itu yang paling luas. Nah, sekarang kita di bab yang keempat. Di dalamnya, di dalam bab yang keempat ini ada 4 pasal. Ya, 4 pasal. Berarti pasal-pasal yang 4 ini masih ada kaitannya dengan al-i'rab wal bina. Baik, kita ambil pasal yang pertama. Al-faslul awal al-mu'rab wal mabniyu minal kalimat. Apa kata yang mu'rab? Apa yang dimaksud dengan kata yang mu'rab? Dan mabni dalam kalimat. Ingat mu'rab itu tadi, ya, berasal dari kata al-i'rab. Mabni berasal dari kata al-bina. Baik, kita mulai. Di sini ada khamsatu dawabit. Ada 5 dawabit yang akan kita bahas di pembahasan al-mu'rab wal mabni. Dhabit yang pertama, tanqasimul kalimatu ila mu'rabatin wa mabniyah. Pembagian kata menjadi 2, mu'rabah wa mabniyah. Kalau i'rab dan bina itu pembagian kondisi kata, gitu ya. Nah, kalau ini pembagian kata. Jadi kata dalam bahasa Arab ada yang dihukumi mu'rabah, ada yang dihukumi mabniyah. Mu'rabah sama mu'rab itu artinya sama ya. Beda hanya di marbutoh saja. Nah, apa itu al-mu'rab? Ma yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri wad'ihi fil kalami taghayyuran zahiran au muqaddaran nahwu Muhammadun Mustafa.
Yang kedua, al-mabni ma la yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri wad'ihi fil kalam. Baik. Tanqasimul kalimat. Kata dibagi menjadi mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab? Ma yataghayyar. Apa-apa dari kata-kata itu yang yataghayyar. Yataghayyar artinya berubah. Yataghayyar artinya berubah. Syaklu, syakal. Syakal itu artinya bentuk. Yang di sini maksudnya adalah harokat. Karena harokatlah yang memberi bentuk kata. Jadi ma yataghayyar syaklu akhirih. Kata yang berubah harokat akhirnya. Bitaghayyuri. Taghayyur itu sama dengan yataghayyar. Ini artinya perubahan. Harokatnya berubah karena perubahan wad'ihi. Ya, letaknya. Fil kalam. Di dalam kalimat. Nah, sampai sini sudah cukup pengertiannya. Ya, ini pelengkap saja ya. Taghayyuran zahiran. Perubahannya itu adalah perubahan yang zahir atau muqaddar. Zahir itu artinya tampak jelas perubahannya dari dhamma menjadi fathah yang jelas kelihatan. Nah, kalau muqaddar itu perubahannya nggak kelihatan. Dia berubah di balik layar. Itu muqaddar. Nah, contohnya misalkan atau mengatakan Muhammadun dan Mustafa. Nah, Muhammad dan Mustafa. Nah, kata Muhammad di sini ini disebut mu'rab dengan taghayyur yang disebut dengan taghayyur zahir tadi. Ya, taghayyur zahir itu artinya perubahannya jelas. Muhammadun, Muhammad dan Muhammadin. Nah, jadi kalau antum masukkan Muhammadin dalam kalimat, dia kan seperti ini. Ya. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammad dan marartu bi Muhammadin. Nah, kita lihat 3 contoh ini. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, berubah-ubah harokatnya jelas sekali ya. Perubahannya jelas. Ja'a Muhammadun, dhamma, ra'aitu Muhammadan, fathah, marartu bi Muhammadin, kasroh. Ya, inilah yang disebut dengan mu'rab tadi. Kondisi suatu kata atau sebuah kata dihukumi berubah-ubah harokatnya disebabkan apa? Ditaghayyuri wad'ihi fil kalam. Diletakkan perbedaan atau perubahan letak di dalam kalimat. Jadi kata dalam bahasa Arab mau diletakkan di awal, di tengah, di akhir itu akan berubah-ubah harokatnya meskipun katanya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Misalkan kata Agus dalam bahasa Indonesia. Agus ini mau diletakkan di tengah, di awal, di akhir, ya tetap akan dibaca Agus, nggak berubah-ubah. Tapi dalam bahasa Arab berubah di Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jadi kalau antum nama antum Muhammad misalkan, maka di Arab, ini kalau di Arab kan berubah Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, baik. Nah, ini namanya taghayyur yang zahir, perubahan yang jelas, tampak. Sekarang bagaimana kalau contoh yang kedua, lihat Mustafa di situ. Kita ganti Muhammad dengan Mustafa. Ya. Maka jadinya tetap Ja'a Mustafa. Kemudian Ra'aitu Mustafa. Marartu bi
Mustafa. Nah, untuk lihat di sini. Tidak ada perubahan kan? Mustafa, Mustafa, Mustafa. Kenapa tidak ada perubahan? Karena Mustafa ini adalah nama yang unik dan bahasa Arab. Kenapa unik? Ya karena huruf terakhirnya harokatnya sukun. Alif ini kan sukun deh sebenarnya ya. Nah, alif bengkok ini sebenarnya adalah sukun. Itu bukan alif, bukan ya ya. Ya itu ada titiknya. Ini alif ini. Dibacanya panjang. Mustafa. Nah, jadi ini sebenarnya adalah alif. Dibaca dua harokat kalau dalam ilmu tajwid. Nah, karena harokat terakhirnya sukun, jadi dia nggak bisa berubah. Nggak bisa sukun ini antum ganti dengan doma. Gitu ya. Jadi kalau antum lihat sebuah kata tentang berakhiran tanwin, tanwin itu suara nun sukun itu ya, pun, in, a, gitu. Kalau ada tanwinnya, itu berarti dia bisa berubah-ubah harokat. Tapi kalau nggak ada tanwinnya, berarti dia tidak bisa berubah. Atau perubahannya itu terjadi di belakang layar, kayak Mustafa ini. Jadi Mustafa ini sebenarnya ya, adalah doma harokatnya. Tapi karena harokat terakhirnya sukun di sini, nggak bisa sukun itu kita ganti dengan doma. Yang bisa diganti menjadi doma itu adalah kalau dia tanwin duluan. Nah, maka tanwin itu ya dalam bahasa Arab juga disebut sorof, perubahan. Artinya kalau ada tanwin, oh berarti dia bisa dirubah. Gitu ya. Nah, Mustafa ini nggak ada tanwinnya. Jadi dia tidak bisa kita domahkan. Nah, aturannya begitu ya. Aturannya dalam bahasa Arab, kata kerja afan pelaku atau fa'il dalam bahasa Arab itu harus domah. Muhammadun. Jadi kalau antum mengatakan ja'a Muhammadan, salah. Aturannya adalah harus ja'a Muhammadun, harus pakai domah. Nah, itu aturannya. Ya, fa'il itu harus domah. Kemudian maf'ul, objek itu harus fathah. Ro'aitu Muhammadan. Kalau antum bilang ro'aitu Muhammadun, salah. Karena aturannya, kalau kata benda sebagai objek, maka dia harus fathah. Gitu ya. Kata benda, kalau dia sebagai objek, maka dia harus fathah. Muhammad dan nah, baik. Nah, sekarang di sini Mustafa. Ya, Mustafa ini bagaimana memfathahkannya? Dan harokat terakhirnya bukan tanwin, maka tetaplah Mustafa. Jadi sebenarnya Mustafa ini berubah dia, cuman perubahannya itu tidak apa-apa. Perubahannya secara hukum saja istilahnya. Ya, perubahannya hanya secara hukum saja. Nah, ini yang disebut dengan tagoyuron ya, muqaddaran tadi. Dengan tagoyur yang muqaddar, yang tidak terlihat tapi dia terjadi di belakang layar. Baik. Ya, itu definisi dari al-mu'rab, sebuah kata yang bisa berubah harokat akhirnya karena perubahan letaknya di dalam kalimat. Yang mana perubahan itu ada dua, zahir dan muqaddar. Zahir contohnya Muhammadun, ya muqaddar contohnya Mustafa. Baik. Bedakan antara yang mabni dengan yang perubahannya muqaddar ya. Ya, jadi ada nanti kata dalam bahasa Arab yang mabni istilahnya lawan dari mu'rab tadi. Ya, kalau mabni ini ma la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri wad'ihi fil kalam. Ini sebuah kata yang tidak berubah. Ini bedanya ya, ada kata la-nya. Tidak berubah harokat akhirnya. Ya, meskipun berubah posisinya di dalam kalam. Ini sama sekali nggak berubah. Beda dengan yang mu'rab muqaddar tadi, dia berubah, cuman nggak kelihatan. Kalau ini sama sekali nggak berubah. Nah, ya, artinya sama sekali nggak berubah. Ya, jadi dimanapun, mau diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir,
dia akan tetap seperti itu harokatnya. Nah, apa contohnya? Contohnya misalkan antum lompat sedikit ke bawah domir ana. Nah, ana ini dalam bahasa Arab disebut domir, kata ganti. Kata ganti itu akan tetap begini, ana ya tetap ana. Mau diletakkan di tengah, di awal, di akhir ya akan dibaca ana. Nggak mungkin di kalimat pembacaan atau an, dia akan tetap ana. Nah, contoh yang lain misalkan hadhihi. Hadhihi ini dari sananya orang Arab sudah baca begini. Ya, jadi nggak mungkin antum temukan di dalam Al-Quran atau dalam kalimat nanti kondisi di mana dia dibaca hadhihu atau hadhiha, nggak mungkin. Ya, selama-lamanya tidak akan ada. Kenapa? Karena dia tetap atau istilahnya mabni. Baik. Nah, itu dia pembagian kata dalam bahasa Arab. Maka ketika itu membaca nanti ayat-ayat Al-Quran, pertama yang harus tanyakan adalah apakah dia isim, fiil, atau huruf. Baru kemudian antum lihat kalau dia isim, apakah dia isim yang mu'rob atau yang mabni. Kalau dia fiil, apakah dia fiil yang mu'rob atau fiil yang mabni. Kalau huruf, itu dia mabni semua. Nah, sekarang kita lihat di dobit yang kedua. Perhatikan dobit yang kedua. Al-aslu fil asma. Hafalkan ini. Hukum asal dari isim, kata benda, asma itu jama dari isim, antakuna mu'robah. Ya, hukum asalnya adalah dia mu'rob. Berarti hukum asalnya kata benda dalam bahasa Arab itu pakai tanwin. Itu hukum asalnya. Sama kayak kita mengatakan hukum asal air itu bening. Tapi kan ada air warna coklat, ada air warna kuning, ada air warna merah. Itu karena ditambahkan zat-zat yang lain. Tapi hukum asalnya air itu berwarna bening atau jernih. Nah, itulah analoginya. Di isim hukum asalnya itu mu'rab. Ya, wabaduha yakunu mabniyan. Akan tetapi ada sebagian dari isim itu yang dihukumi mabni. Ada sebagian dari isim yang dihukumi mabni. Berarti ini hanya pengecualian saja. Ya, untuk bayangkan misalkan di dalam sebuah ruangan ada 100 isim. Dari 100 isim ini mungkin hanya 3 atau 4 yang mabni. Sisanya mu'rab. Berarti lebih banyak yang mu'rab daripada yang mabni. Baik. Maka di lobit yang ketiga, di sini penulis akan membawakan kepada kita apa saja isim-isim yang mabni. Nah, isim mabni itu sendiri di sini dibawakan ada 13 kelompok, yang 13 jenis. Nah, selain yang 13 ini berarti dia adalah mu'rob, gitu ya. Jadi antum hafalkan apa saja yang mabni ini, yang dengan begitu antum tahu sendiri apa yang mu'rob. Karena yang mu'rob ya yang tidak disebutkan di sini. Nah, coba antum lihat sekeliling antum sekarang. Ada berapa benda yang antum lihat di situ? Itu kebanyakannya adalah mu'rob. Ada antum lihat meja, ada antum lihat jendela, langit, untuk melihat lampu, laptop, buku, pulpen, semua itu adalah kata benda yang mu'rob. Baik, maka insya Allah Ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan ambil dobit yang ketiga, apa saja isim-isim yang mabni atau dengan kata lainnya dikenal dengan istilah al-mabniyat. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan Akhrabi atau Tapi Ustaz berarti yang pertama itu yang eh, muqaddar itu kalau diambil kesimpulan berarti kalau yang fathah di akhirnya itu udah dipastikan muqaddar Ustaz.
bukan fathah, sukun terakhir. Oh, sukun. Mustafa itu sukunnya. Jadi Mustafa itu memang dengarnya fathah ya, fa gitu ya. Tapi sebenarnya kan huruf terakhirnya bukan fa, alif gitu. Dan alif itu harokatnya sukun. Gitu. Jadi dalam nahu yang kita bahas alif itu, fa itu nggak ada hubungannya. Gitu. Baik, baik. Cara mengetahuinya nanti apa harokat terakhirnya, mendengar aja. Kalau dibaca Mustafa panjang, oh berarti ada tambahan alif. Tapi kalau Mustafa, berarti fa huruf alif. Baik. Jelas ya? Jelas, jelas. Baik. Nah, ini kita cukupkan dulu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di topik yang ketiga. Allah ta'ala a'la wa a'la. Tetapi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.